Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabarnya asatidah? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Para pembelajar yang selalu antusias, semangat. Semoga Allah mudahkan dan berikan pemahaman yang lurus kepada kita atas pembelajaran kita. Insya Allah pembelajaran hari terakhir hari ini asatidah. Semoga teman-teman lain yang belum bergabung bisa segera bergabung bersama kita di sini. Baik, mari kita awali daurah tahsin Quran ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama ya asatidah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semoga dengan fadilah surah Al-Fatihah Allah memberikan kita kelancaran, keberkahan, dan taufiknya atas kegiatan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Hafizah Ilhani Farahab. Kepada Ananda Hafizah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Fiza. Semoga kiamat. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara inti pembelajaran kita bersama Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Munis hafizahullah. Fatafadhal ya Syekh. Ahlan wa sahlan bihadrikum ya Syekh. تفضل مشكورا يا شيخ. اليوم تكملة مخارج الحروف. نعم. طيب إن شاء الله. نعم يا شيخ. وصلنا إلى الحلق، انتهينا من الحلق في الأسبوع الماضي واليوم استكمال إن شاء الله يا شيخ. طيب إن شاء الله. طيب
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان فأحرزوا بفعلهم الجميل فوصل إلينا القرآن عذبا سلسلا. أما بعد، bidayatan dimulai majlis ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita masa, kesihatan dan peluang ini untuk kita sambung daurah di bawah Markaz Quran Al-Hanif. Dan juga di sini saya mengucap jutaan terima kasih kepada Ustazah Ulfa dari Markaz Quran Al-Hanif dan semua guru-guru, muallimat dan murid-murid dan semua yang ada dalam daurah ini. Semoga apa yang kita belajar ini insya-Allah boleh memberi kepada kita manfaat di dunia dan akhirat insya-Allah. Barakallahu fiikum jami'an. Alhamdulillah, sebelum ini kita sudah belajar makharij al-huruf dan kita sudah belajar beberapa tempat di makharij al-huruf, dan seperti mana yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkaitan dengan muqaddimah tajwid, idh wajibun alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi harus setiap orang sebelum dia baca Al-Quran wajib untuk dia mengetahui makhraj dan sifat. Liyalfidhu, untuk melafazkan, bi afsahil lughati, itu bahasa Arab, lughah yang paling fasih atau bahasa yang paling fasih, itu kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Jadi makharij itu sangat penting bagi sesiapa yang ingin membaca Al-Quran Al-Karim ataupun dia ingin berbicara dalam bahasa Arab atau dengan bahasa Arab, harus dia mengetahui makhraj dan sifat. Dan sebelum ini kita sudah belajar sama makharij al-huruf. Yang pertama ialah al-jawf dan yang kedua al-halqa. Dan hari ini insya-Allah kita akan lanjut, kita akan belajar makhraj al-lisan dan al-syafatain dan al-khayshum. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Jadi ini ringkasan atau rumusan berkaitan dengan makharij al-huruf semua. Jadi yang kita sudah belajar al-jawf. Saya ulang sedikit tentang al-jawf. Al-jawf itu ruang kosong dalam ruang kosong dalam tenggorokan kita dan ruang kosong yang ada di mulut kita. Ini adalah tempat
yang utama, yang pertama yang kita harus menyebut, harus guna untuk menyebut beberapa huruf, itu huruful mad, alif, waw, ya. Alif, waw, ya, huruf mad. Huruf maddin lil hawa'i tantahi. Kemudian yang seterusnya atau yang selanjutnya al-halq, halqum. Al-halq ada 3 huruf, ada 3 bagian dan 6 huruf. Bagian yang pertama ialah aqsal halq yang mengeluarkan hamzah dan ha, dan wasatul halq yang mengeluarkan ain dan ha, dan adnal halq yang mengeluarkan ghain dan kha. Dan kita sudah belajar, sudah latihan sama-sama. Hari ini kita belajar al-lisan. Al-Imam Ibn al-Jazari berkata, wal qafu aqsal lisani. Jadi wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al-kafu. Jadi wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al-kafu. Qaf aqsal lisan. Jadi di sini harus semua mengetahui beberapa perkara yang penting tentang lidah kita. Lidah ada bagian, lidah ada makhraj far'i, dan lidah ada huruf. Jadi semua bagian lidah ada 4. Makhraj far'i dari lidah ada 10. Dan huruf yang keluar dari lidah semuanya 18 huruf. 18 huruf yang keluar dari lidah kita. Bagian yang pertama ialah aqsal lisan. Bagian yang kedua wasatul lisan. Bagian yang ketiga hafatul lisan. Bagian yang keempat taraful lisan. Aqsal lisan bahasa Indonesia atau Malaysia namanya bangkal lidah. Wastul lisan tengah lidah. Hafatul lisan namanya apa? Sisi atau pinggir lidah. Tarful lisan ujung lidah. Ini 4 bagian yang ada di lidah kita. Dan ada beberapa tempat yang akan membantu bersama atau berkongsi untuk mengeluarkan huruf. Contoh gigi gerham atas, lelangit atau langit-langit, dan juga gusi gigi seri atas, gigi seri atas, gigi seri bawah. Semuanya ini akan membantu bersama lidah untuk mengeluarkan huruf. Jadi aqsal lisan, al-Imam Ibn al-Jazari berkata wal qafu aqsal lisan. Dan qaf keluar dari aqsa al-lisan. Qaf keluar dari pangkal lidah. Qa harus kita sebut seperti ini. Qa. Jadi kalau lidah kita saja tidak mampu untuk mengeluarkan atau melahirkan huruf. Jadi harus ada tempat yang lain yang kita sentuhkan lidah di situ supaya kita mengeluarkan satu huruf. Jadi aqsal lisan, pangkal lidah akan tutup yang mana ada sebelah aqsal lisan di bagian atas. Jadi yang sebelah pangkal lidah ada qaf, ada anak lidah atau tempat yang ada daging yang itu yang di atas. Qa seperti ini. Wal qafu aqsal lisan. Jadi Imam Jazari sudah sebut aqsal lisan. Jadi harus kita sebut seperti ini. Qa. Jangan sebut qa. Ada yang sebut qa. Ada yang sebut ka. Semuanya ini kurang tepat. Yang tepat harus kita sebut qa. Seperti ini. Qa. Jadi harus kita sebut qa. Wal qafu aqsal lisan. Fawqu. Yani qaf paling atas. Fawqu thumma al-kaf.
Kaf asfal, bawah sedikit daripada qaf, dan beda di antara qaf dengan kaf. Qaf di tempat yang ada tulang, kaf ada di tempat yang tidak ada tulang atau yang lembut. Akka, akka, seperti ini. Jadi qa, ka, qa, ka, qa, ka, qa, ka. Bila kita baca qu, baris depan saja. Atau dhammah yang kita baca qu. Selain daripada itu, harus kita baca qa biasa. Okey. Ini huruf atau bagian yang pertama, qaf dan kaf. Al-Imam Ibn Jazari berkata, wal wasṭu fajimu shinu ya. Kita sudah belajar dari 10 makhraj far'i atau cabang, 2, qaf 1, kaf 1. Yang ketiga adalah bagian yang ketiga dan makhraj far'i yang ketiga. Huruf jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Jim dan shin dan ya. Ini ada 3 huruf yang keluar dari wasatul lisan bagian yang kedua. Jim, shin, ya. Ja. Jadi tidak perlu kita sebut ca. Ca itu salah. Ja saja. Ja, ja. Fajimu shinu ya. Shin. Harus kita sebut shin seperti ini. Tak boleh sebut sin. Tak boleh sebut sin. Okey, jim, shin, ya, ai. Ada yang akan fikir, ya kita sudah belajar sebelum ini. Betul kita sudah belajar ya, tapi ini ya mad. Di sini ya lin yang keluar dari wastul lisan. Atau ada yang kata juga ya yang bukan ya mad. Itu yang keluar, ya yang bukan ya mad. Itu yang keluar dari wasatul lisan. Dan bagian yang ketiga dalam bagian yang ketiga dan makhraj far'i yang keempat, huruf dad, hafatul lisan. Wad-dadu min hafatihi idh waliya. Dad keluar dari hafatul lisan. Jadi dad harus kita sentuh semua bagian ini di sisi lidah untuk kita menyebut huruf dad. Okey. Wad-dadu min hafatihi idh waliya ladrasa. Dan harus kita sentuh sama gigi gerham atas kiri atau kanan. Ataupun dua-dua bisa juga. Wad-dadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara, dari kiri atau kanan. Au yumnaha. Wal-lamu, dan lam keluar dari sisi lidah juga tapi bagian ujung. Wallamu adnaha limuntaha al. Jadi orang yang sebut al kurang. Sebab apa? Dia tak sentuh sisi lidah bagian depan. Wallamu adnaha limuntaha wan nunu. Nun keluar dari ujung lidah, itu makhraj far'i yang makhraj far'i yang ke-6. Jadi pangkal lidah, qaf 1, kaf 2, jim, shin, ya 3, dad 4, lam 5, dan nun akan menjadi 6. Nun dari ujung lidah. Kalau lam kita sentuh di depan, nun di belakang sedikit. Jadi lam di bahagian langit depan sedikit, dan nun belakangnya sedikit, ujung lidah kita akan naik ke atas. An seperti ini. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra, dan ra lagi ke belakang. Dan ra kita akan keluar dari ujung, tapi dari ujung yang bagian bawah. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu, dari ujung lidah yang ke 8, ta dal ta. Ta dal ta. Ta da ta. Harus kita sebut seperti ini. Ta da ta. Tak boleh sebut ta. Ta salah. Ta da
ta. Tiga-tiga keluar dari gusi gigi siri atas. Watta'u waddalu wa ta minhu wa min ulya thanaya was-safiru. Di sini Al-Imam Ghazali disebut safir, tapi safir maksudnya huruf safir. Ada sad, zai, sin yang keluar dari ujung lidah, tapi ujung lidah kita akan duduk di belakang gigi siri, ujung gigi siri bawah. Sa, za, sa. Sa, za, sa. Ini huruf yang keluar dari ujung lidah. Ada lagi 3 yang terakhir, itu yang ke-10 dalam lidah. Wadha'u wadhalu wa thalil ulya. Dha, dhal, tha keluar dari ujung lidah bersama ujung gigi siri atas. Dha, dha, tha. Jadi pastikan dha, dhal, tha dari makhraj yang benar. Ada orang baca a'udzu billah, zu salah. Dia guna 2 gigi siri atas dan bawah. Zu salah. Zu harus kita sebut zu. A'udzu al-azim, al-azim, zim bukan al-azim atau al-ajim. Semua ini salah. Al-azim. Pastikan dengan cara yang betul. Lidah kita sudah selesai. Jadi ada 5 makhraj far'i dari ujung lidah dan 5 dari bagian yang lain. Dan semuanya huruf yang keluar dari lidah 18. Dan bagian lidah 4 bagian. Dan juga ada bagian-bagian yang lain yang akan membantu seperti gigi geram atas, gusi gigi siri atas, gigi siri atas dan bawah. Dan lelangit, semua bagian yang mana perlu untuk kita sebut. Okey, ini lidah. Dan Al-Imam Ghazali kata apa? Wadha'u wadhal wa tha minhu wa min ulya thanaya was-safir mustakin. Wadha'u wadhalu wa thalil ulya min tarafayhima. Wadha'u wadhalu wa thalil ulya min tarafayhima. Dari dua ujung min tarafayhima wa min batni syafah. Dari ujung gigi siri atas sama perut bibir bawah akan keluar huruf fa. Fa, fa seperti ini. Bukan pa, bukan fa, fa atau fa. Semuanya ini kurang tepat. Yang betul, kita biasa saja normal, kita baca fa, fa, fa seperti ini. Fa. Jadi, perut bibir bawah sama ujung gigi siri atas itu makhraj huruf fa. Lisyafataini, 2 bibir, bibir atas dan bawah. Wow, harus kita baca wow. Ada orang sebut wallahu, wallahu, wa, salah. Harus kita monyong atau mucung untuk menyebut huruf waw. Wallahu, tapi tidak berlebihan. Biasa saja sedikit. Wallahu, wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian ba. Ada orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bagus atau yang betul. Yang kurang betul atau kurang tepat bila dibaca alhamdulillahi rabbil pi, dia tekan lebih, tak jadi. Ataupun tekan seperti huruf mim, dia akan baca alhamdulillahi rammi, salah. Rambi, salah. Jadi harus kita sebut Rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi, jangan Rammi. Rabbil alamin. Bi, jangan Rammi. Rabbi. Okey. Ini huruf ba. Jangan baca Rambi atau Rabbi. Rabbi. Harus tekan kuat tetapi tanpa keluar angin, tanpa menjadi seperti huruf P bahasa Indonesia. P macam pasti. Bahasa Arab tidak ada. Jadi, Rabbi dan seumpamanya, suara ba memang dari bibir saja. Dan yang terakhir setelah habis bibir, mim, mim di syafataini wawu ba'un mimun. Mim keluar dari 2 bibir juga, tetapi dia lebih rapat dan lebih lembut. Jadi kita baca an'amta,
tekanan, tidak ada ketak. Bukan an'amta alaihim. Him. Jadi tekan seperti biasa. Dan ba dan nun suaranya akan keluar dari hidung. Sebab apa? Makhrajnya tertutup. Jadi itu yang terakhir yang kita belajar hari ini. Wa ghunnatun, bila Imam Jazari kata ghunnah, maknanya huruf khayshum. Wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Jadi khayshum mengeluarkan suara ghunnah itu nun dan mim. Ini semuanya makhraj al-huruf. Saya sampaikan kepada semua dari sini mengucap tahniah bila semua sudah tahu makharij. Tapi tahniahnya tak lengkap selagi semua tidak praktik dan tidak talaqi dengan guru-guru yang ada berhampiran anda, supaya kita dapat bacaan dan sebutan yang lafazan yang tepat atau yang pas atau yang fasih. Kalau kita hanya mengetahui saja tidak cukup, harus melaksanakan dan praktik nanti bersama guru-guru, dan insya-Allah di sini akan ada bagian untuk talaqi sebentar lagi. Jadi di sini saya ucap jutaan terima kasih kepada Markaz Quran Al-Hanif, terutamanya Ustazah Ulfa dan semua guru-guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya Syekh, jazakumullah khairan katsiran atas yang sudah disampaikan kepada kami. Sepertinya untuk bagian lisan agak susah sedikit ya Syekh, karena beberapa huruf ada yang seperti Allah, seperti itu Syekh. Mungkin itu yang bisa lebih nanti untuk praktek bisa lebih ditekankan ya Syekh. Insyaallah. Untuk prakteknya seperti apa Syekh? Huruf yang disebutkan berharokat atau hurufnya Syekh? Bagaimana? Untuk talaki ya Syekh. Misalkan huruf qaf yang disebutkan ko atau qaf atau ako. Ako. Baik ya Syekh. Baik, asatidzah, untuk pemaparan syarah dari materi makhrijul huruf alhamdulillah sudah tuntas. Tapi tidak lengkap. Yang saya sampaikan bahwasanya kita harus praktek dan bertalak langsung, dan ini di daurah ini hanya untuk mukadimah. Nanti untuk selanjutnya para asatidzah bisa memperdalam kembali dengan orang-orang terdekat yang fasih atau yang mempunyai sanad.